Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait apa itu OS. Jadi kan saya sudah sering bilang terkait OS, RTOS. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu itu apa. Jadi OS sendiri itu adalah operating system. Jadi teman-teman sudah belajar itu di mata kuliah yang lain, sistem operasi di semester 3. Nah, operating system itu sendiri adalah suatu perangkat lunak yang menyediakan layanan di mana menghubungkan antara aplikasi dengan hardware. Nah, contoh dari OS sendiri itu ada banyak teman-teman. Mungkin yang familiar sekarang itu ada Windows, ada Mac OS, ada Linux, ada Android atau iOS kalau di gawai. Nah, contoh penerapan OS ini sendiri adalah misal teman-teman browsing di Chrome. Nah, Chrome itu akan berinteraksi dengan OS terlebih dahulu, nggak langsung ke hardware. Jadi ada jembatan penyambungnya. Itu OS sendiri diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia ya. Mungkin dulu tuh ada namanya DDoS, kalau teman-teman tahu, Disk Operating System. Itu versi-versi awal dari OS di mana teman-teman harus ngoding ya kalau DDoS. Sekarang kan udah ada GUI-nya atau Graphic User Interface di mana teman-teman kalau pakai OS itu tinggal klik-klik, buka Word, klik, buka Arduino IDE, tinggal klik-klik-klik. Nah, jadi OS itu mempermudah kehidupan kita ketika berinteraksi dengan komputer. Nah, berikutnya sendiri ada yang sering saya sebutkan sebelumnya yaitu RTOS atau Real Time Operating System. Ini sedikit berbeda pada OS pada umumnya. Karena ada dua asas atau dua konsep yang harus diterapkan di RTOS, namun ini belum diterapkan di OS biasa. Ada dua kunci, yaitu prediktabilitas dan juga deterministik. Mungkin teman-teman masih asing ya sama istilahnya. Jadi di sini aku akan jelaskan terkait prediktabilitas terlebih dahulu. Nah, prediktabilitas sesuai namanya, ini adalah suatu konsep di mana pengguna itu dapat memprediksi seperti keakuratan, keandalan dari suatu sistem. Jadi kita bisa tahu, oh sistem ini bisa ngelakuin ini aja loh. Sistem ini bisa mencapai, itu bisa membaca 3 sensor dalam konkurensi secara bersamaan atau bergantian dari satu waktu tertentu. Gitu. Itu untuk prediktabilitas. Jadi kita tahu kemampuan dari sistem ini. Kemudian yang kedua adalah deterministik. Nah, deterministik ini adalah suatu konsep di mana sistem itu harus bisa menyelesaikan semua task pada periode waktu tertentu. Kenapa deterministik ini penting dalam real-time operating system? Anggap saja kita punya critical system seperti pesawat terbang. Ada flight control system di situ. Misal sensor membaca altitude. Di situ akan diset oleh engineer. Oke, jadi sistem ini akan bisa membaca altitude maksimal 10 milisecond keterlambatannya. Itu. Jadi semua task yang terkait pembacaan ketinggian itu harus bisa diselesaikan di bawah 10 milisecond. Jikalau terlambat lebih dari 100 milisecond pun akan terjadi kecelakaan yang fatal. Karena ini critical system. Misal nih, kita ada gunung dan ada pesawat terbang. Terlambat 10 milisecond pun dan tidak deterministik, pesawat akan telat mengangkat nose-nya. Yang akibatnya adalah kecelakaan. Itu mengapa di real-time operating system ini ada dua asas yang penting dan harus diterapkan, yaitu prediktabilitas dan juga deterministik.